Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa kembali bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun di desa. Saudara ada di Malaysia dan dimanapun saudara berada. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara. Semua saudara boleh kiranya dalam kondisi sehat dan baik selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami puji, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, jamah hati kami ya Tuhan, urapi kami sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, Musa meminta kepada Tuhan agar diajari menghitung hari-hari hidup dirinya dan juga bangsanya Israel. Betapa pentingnya permintaannya ini, karena dengan bisa menghitung hari-hari membuat orang jadi bijaksana. Dengan menghitung secara tepat, maka yang akan kita peroleh adalah kualitas hidup, yaitu kualitas hidup seperti kualitas hidup Kristus yang berkenan kepada Bapa. Saudara, kata menghitung dari kata Ibrani manah, yang artinya menghitung, mempersiapkan dan mendaftarkan. Orang percaya harus memperhitungkan atau memperkirakan bahwa umur hidupnya ada batasnya, saudara. Jika kita memahami bahwa ada batas umur hidup kita, maka kita akan mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Menghitung hari bukan sekedar mengurutkan hari-hari, minggu-minggu, bulan, dan tahun, tetapi ada upaya menyiapkan segala sesuatu sehingga waktu yang kita jalani menjadi waktu yang berkualitas dan berguna bagi kehidupan kekal kita. Jika untuk hal-hal yang fana saja kita merencanakan dengan sangat baik, betapa terlebih lagi dengan hal kekekalan kita, saudara. Saudara, hari-hari kita cukup singkat di dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus mengelolanya dengan hati yang bijak. Di dalam Mazmur 39 ayat yang keempat, pemazmur berseru, Tuhan, beritahukanlah aku batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Saudara, hidup ini dalam semua pencapaiannya harus merupakan suatu pelayanan yang setia bagi Allah, yaitu mengetahui apa yang Allah kehendaki dari hidup kita, baginya, bagi diri kita, bagi keluarga dan gereja Tuhan dan masyarakat. Dari nas hari ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan penggunaan waktu yang Tuhan berikan, saudara. Di antaranya adalah yang pertama, kita selalu disadarkan bahwa betapa sedikitnya dan terbatasnya hari-hari hidup kita di bumi ini. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 mengatakan, masa hidup kamu 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, ada sebuah kenyataan yang perlu kita pahami mengenai waktu hidup manusia di bumi ini, dan bagaimana menanggapi pengertian bahwa hidup ini sangat singkat dan sementara. Manusia biasanya tidak pernah sadar bahwa waktunya terbatas, sampai suatu saat di mana sudah tidak ada kesempatan lagi, barulah dia sadar bahwa waktunya terbatas. Manusia jarang merasa bahwa waktunya terbatas saat dia dalam keadaan sehat-sehat saja.
Tetapi ketika sakit keras dan tidak ada obatnya lagi, pada saat itu barulah sadar jikalau waktu yang ia miliki sangat terbatas. Yang kedua adalah, mari kita mengevaluasi hidup yang sudah kita jalani selama ini. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, terjemahan Yunani untuk kata pergunakanlah adalah sebuah kata redeem atau menebus. Jikalau hari-hari ini kita sering mendengar istilah membeli kembali atau buyback, istilah itu juga digunakan orang-orang zaman dulu yang hendak membebaskan seorang budak dari belenggu tuannya, di mana ia harus membayar uang penggantian terlebih dahulu sebesar yang diajukan oleh pemilik lamanya. Kata redeem ini pula lah yang digunakan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, saudara. Saat ini kita sudah bukan milik siapa-siapa lagi, tetapi milik Yesus Kristus. Karena ia sudah membelinya dan harganya sudah lunas dibayar. Harga yang sudah lunas dibayar itu bukan hanya harga untuk tubuh kita saja, saudara, tetapi termasuk juga di dalamnya adalah waktu kita. Sebelumnya kita memang memiliki waktu-waktu yang sudah kita jalani secara sia-sia. Namun ketika kita ditebus, maka waktu itu menjadi milik Tuhan. Dengan waktu yang sudah menjadi milik Tuhan tersebut, maka waktu yang tersisa otomatis harus kita gunakan untuk Kristus. Karena itu saudaraku, mari pergunakanlah semua waktu hidup kita dengan bijaksana untuk memuliakan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, bersyukur buat firman-Mu saat ini. Tuhan, ajar kami untuk dapat menghitung hari kami, mempergunakan waktu kami sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan, sebab hidup kami adalah milik Kristus. Berikan kami hati yang bijaksana dengan memperhatikan bagaimana kami hidup dan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini. Dan pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon tuntunan-Mu ya Tuhan, bimbing kami Roh Kudus sehingga kami mampu berjalan di dalam segala jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada, berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami ya Tuhan sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang tenang, dipenuhi dengan sukacita surga. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Kami juga berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini sakit. Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan saat ini. Yang mengalami penderitaan, Tuhan tolong berikan kekuatan. Yang berputus asa, Tuhan tolong berikan jalan keluar daripada Tuhan. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota, daerah kami, negeri kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa memulihkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.